Halo sahabat Asanka semua, semoga sahabat semua selalu dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun. Ini saya habis merakit mesin liftcore. Utamanya orang biasanya dipakai buat pengecoran dak lantai 2, lantai 3 ataupun lantai 4. Ini kemarin sudah saya pakai buat ngecor dak lantai 3. Ini pakainya, ini relnya gitu. Nah ini satu persatu akan saya jelaskan karena saya juga utang budi sama teman-teman saya di media sosial. Waktu itu saya dapat ilmunya, dapat cara-caranya juga dari media sosial. Nah kemarin saya pertama merakit karena di media sosial kurang lengkap memberikan penjelasannya. Akhirnya kemarin salah beli gearbox WPA, terlalu lambat, cara konek-koneknya, joinnya kurang pas kayak gitu kan. Nah ini udah saya pakai, udah saya trial, hasilnya alhamdulillah sudah maksimal. Makanya ini akan saya bagikan untuk cara merakitnya. Ya ini yang beli sudah jadi udah ada, ataupun yang sistemnya merakit sendiri juga bisa. Tapi saya belinya masih belikan pabrikan. Jadi ketika ada kendala, saya tinggal ganti salah satu dari piranti ini sudah beres. Ini kita awali aja. Ini saya menggunakan mesin penggeraknya pakai diesel 16 PK. Salah. Saya pakai 8 PK. Ini mesinnya nggak perlu gede-gede. 8 PK. Ini sebenarnya mesin masih baru, cuma tangki solarnya lepas. Nah ini. Karena ini baru saya pakai buat satu kali ngecor dak, terus saya menaikkan hebel, batu bata dan lain-lain. Ini dari mesin penggerak kita pakai fan bel. Ini pakai fan bel untuk mutar ini. Ini yang kedua ini saya ini gearbox Marine 16A. Biasanya dipakai untuk yang pakai itu kapal-kapal buat ngerol jaring kayak gitu. Nah saya sukanya itu untuk gearbox Marine ini saya tidak perlu merakit untuk rem, untuk LR, maksudnya untuk naik, untuk turun itu saya nggak perlu merakit. Ini sudah komplit di sini. Ini kalau ke sini ini L, ini ke sana L kayak gitu doang. Ini malah tukang itu di modif kayak gitu karena saya kan pas di lubang gitu, jadi kalau operatornya di sini nggak bisa melihat, makanya dia diakalin pakai tambang buat ngaktifin tuas ini. Nah itu ya, mesin penggerak gearbox Marine. Nah ini saya transfer lagi nih. Nih saya transfer lagi ke sini, saya perlambat lagi. Kalau ini kan baru memperlambat 50% ini dari RPM mesin penggerak itu sendiri. Nah ini saya perlambat lagi menggunakan gearbox WPA. Nah ini gearbox WPA nya itu saya ini terlihat jelas tuh WPA 100. Nah ini jangan sampai salah. Saya kemarin karena di tutorial, di waktu itu saya lihat di tutorial saya nggak ada penjelasan untuk ini rotasinya berapa. Saya beli gearbox salah rotasi, harusnya 1:20, saya 1:60, jadi lambat. Nah ini saya pakainya gearbox 1:20, jadi putarannya agak cepat kayak gitu. Nah terus kalau dari gearbox WPA nih kita transfer lagi, ini namanya roll string, kita bikin sendiri. Ini dalamnya saya pakai pipa potongan kayak gitu, pipa tiang telepon 4 in. Jadi kalau bisa itu kalau teman-teman punya, ini masih mendingan nanti pipanya pakai yang 6 in, jadi gulungnya jadi agak cepat. Karena kalau kita dari penggerak gearbox Marine WPA itu putarnya lambat. Tapi kalau sebenarnya kalau untuk lantai 1 ngecor di lantai 2 itu udah cepet. Udah cepetnya itu pas posisi tukang ngisi ke molen, dengan dia naik tumpahin itu sudah pas. Tapi kalau sudah tinggi di lantai 3 ataupun lantai 4, jadi seperti
lemot, lambat kayak gitu. Makanya itu kalau pakai yang 6 in putarannya agak cepat. Oke ya. Kalau di sini udah jelas. Ini berarti penggerak saya pakai 8 PK, gearbox kemarin 16, itu WPA. Itu gulungannya tadi saya sudah jelaskan. Nah kalau untuk kemarin saya belinya itu kurang lebih, kalau ini sekitar 3 juta lebih, ini kemarin 7 juta lebih. Nah ini WPA-nya 2 juta kayak gitu. Nah itu selengnya saya pakai seleng 10 mili. Harganya per meternya itu 15.000. Itu saya kemarin beli 70 meter. Nah, oke ya. Ini kalau di sini udah komplit. Terlihat itu untuk merakit-merakitnya. Ini dari penggerak ke sini pakai fan belt. Dari ini pakai join poli nih ke sini. Nah, itu kayak gitu. Nah, dari sini langsung ini kita pakai pipa. Di sini kan sudah ada asnya. Nah, ini kita pakai spinnya saya ganti pakai baut kayak gini. Nah, ini di las situ join ke rollnya. Oke. Ini lanjut ke sini nih. Ini kan seling. Nah, ini kita di sini ada roda, ini roda pagar nih, terus naik ke atas. Ini kan ada itu tangga yang buat naik paketnya ini. Nah. Ini saya bikin paketnya kesananya ukurannya 80 meter 80 cm. Sananya 80 cm. Nah, ini saya pakai sama roda pagar, tapi saya pilih yang bagus. Ini yang besi, jangan yang cor. Kalau yang cor nanti kalah. Ini harganya kisaran 100, saya beli di Glodok yang bagus. Ini kalau beli yang di toko material kurang bagus kayak gini nih, kecil, kurang kuat. Karena bebannya ini sendiri kan kalau untuk satu molen kita bagi dua kurang lebih 300 kilo, lebih berat. Nah kalau roda ini saya bikin sendiri nih. Ini saya ngerakit. Ini pakai pipa. Dalamnya saya isi pakai bearing motor, roda motor. Saya isi 21 kanan kiri. Jadi ini seperti kelahar bambu kayak gitu, pemanjang kayak gini. Ini panjangnya kurang lebih 10 cm. Jadi nggak gampang lepas di situnya. Nah ini di bagian depannya sini. Depannya saya pakai bearing motor, itu saya isi 2 itu. Nah kalau ini asnya saya as pakai 22, saya bubut biar bisa masuk bearing kayak gitu. Nah itu tadi yang bawah saya pakai asnya besi 16. Pas kalau besi 16 saya perkecil sedikit di bagian depan biar apa itu kelahar ataupun bearing motor masuk. Oke, ini penjelasan saya untuk bagaimana cara merakit lift cor. Ini kan orang biasanya pakai buat ngangkat cor, ngecor lantai 2, lantai 3, ataupun ini dipakai buat ngangkat material proyek. Gampang ini buat mempercepat, memperingan, bisa hebel, batu bata, pasir, split apa ini bisa naikkan ke sini. Oke, penjelasan saya mudah-mudahan ada manfaatnya. Salam dari kami, salam membangun.